Halo, apa kabar teman-teman pencinta elektronika di seluruh Nusantara? Kembali bertemu bersama saya pengelola blog www.ic555.com akan pada kesempatan kali ini menjelaskan mengenai topik yang mungkin banyak dibicarakan orang, yaitu NB IoT, yang dimana NB-IoT merupakan menjadi primadona bagi beberapa operator seluler untuk menggelar layanan IoT-nya, dan di samping juga standar-standar lainnya seperti LoRa, LTE-M, dan sebagainya. Jadi kali ini kita akan berusaha mengoprek secara dasarnya ya, dasar paling dasar pokoknya. Saya akan membuat beberapa video, seri video, dan kali ini kita akan membahas teori dasarnya. Untuk itu, saya ingin informasi kepada kalian bahwa blog kami memiliki sarana medsos yang baru, itu bisa lewat Instagram @ic55_iot dan lewat Facebook page @ic555. Kami juga mempunyai YouTube channel @ahokul yang sudah saya rubah namanya, sebentar lagi akan menjadi IC555 juga, masih dalam proses ya. Jadi channel YouTube saya ini sudah tahun 2006 ya awalnya, tapi itu YouTube pribadi, dan saya menggabungkan dengan beberapa video-video elektronika saya. Jadi sehingga saya sekarang ingin lebih fokus ke elektronika microcontrollernya. Demikian pembukaan kita kali ini. Kita akan membahas piramida dulu ya, piramida IoT yang dulu sering kita bahas, yaitu pemodelan dari teknologi IoT di dunia telekomunikasi perangkat ya. Jadi pemodelan ini dimulai paling bawah, yaitu data, sensor, microcontroller. Nah, itu paling bawah. Data dibaca oleh sensor, diolah oleh microcontroller. Di atasnya ada yang namanya konektivitas. Konektivitas adalah cara microcontroller berkomunikasi. Jadi bisa lewat wired bisa jadi artinya pakai kabel, bisa pakai serial, word, I2C, RS232 dan sebagainya. Kemudian yang wireless bisa menggunakan sarana telekomunikasi seluler berupa GPRS, 3G, kemudian bisa juga pakai LTE, kemudian teknologi WiFi, LoRa, dan yang kita akan bahas kali ini adalah NB-IoT, Narrow Bandwidth IoT. Kemudian ada juga gambar yang tadi saya sandingkan dengan itu, yaitu LTE-M, LTE mesin, hampir mirip-mirip ya, cuma beda vendor yang mengeluarkan saja. Kemudian yang di atas adalah platformnya seperti Google IoT, Telkom IoT, Antares, AWS, dan sebagainya. Ini adalah platform yang akan menyimpan dan mengolah datanya melalui komputer tingkat tinggi. Yang paling atas adalah tampilan sensor tadi pada aplikasi, atau bisa juga laporan-laporan pada website yang bisa dinikmati oleh manusia. Jadi dari grafik ini, dari pemodelan piramida ini, maka letak dari NB-IoT ada di konektivitas. Apa itu NB-IoT? NB-IoT kalau dari evolusi teknologi seluler merupakan sebuah kompromis atau dalam bahasa Indonesianya adalah penyederhanaan ya dari suatu evolusi kecepatan teknologi seluler, kecepatan komunikasi data teknologi seluler, di mana kecepatan dari IoT tidak memerlukan bandwidth yang besar.
kita ketahui bahwa IoT umumnya menggunakan bandwidth yang kecil. Datanya berupa data pengukuran telemetri, sensor suhu, detak jantung. Nah, itu atau mesin-mesin di industri pun menggunakan data yang tidak stream ya. Jadi datanya cukup data teks gitu ya. Nah, ketika teknologi GSM mencapai 4G dengan 100 Mbps, maka apa yang terjadi adalah mubazir, kawan-kawan. Baik, akibat dari kecepatan data yang sangat mubazir ini, apabila digunakan untuk komunikasi device yang sangat sederhana datanya, maka terlihat seperti membuang-buang resource ya, karena spektrum frekuensi itu adalah hal yang sangat langka karena saling berebut ya frekuensi itu. Bayangkan dulu ketika time slot itu digunakan untuk 2G, itu kecepatan datanya hanya 64 kbps ya. Time slot yang sama digunakan oleh LTE bisa mencapai 100 MB. Jadi tetap yang device yang digunakan tetap satu ya. Satu device yang atau satu orang. Anggap aja gini, analoginya gini. Saya dulu nelpon dan SMS-an saya menggunakan satu slot ya. Satu slot time slot dari GSM. Dulu saya hanya nelpon dan SMS. Kemudian ketika 20 tahun kemudian saya bisa menonton YouTube di situ. Padahal kalau alat IoT dia hanya memerlukan seperti halnya 2G dulu, dia hanya memerlukan data teks seperti itu. Apa yang terjadi? Mubazir, teknologi mahal karena 4G dibandingkan dengan 2G memerlukan chipset dan license dan apapun softwarenya pun mahal. Sehingga ketika digunakan untuk IoT terlihat seperti jomplang gitu. Jomplang sekali antara kebutuhan bandwidth dengan yang disediakan. Nah, para penyedia perangkat telekomunikasi, vendor-vendor yang dari Eropa maupun dari China itu bersepakat untuk membuat teknologi untuk mengakomodir data yang sederhana dari perangkat-perangkat IoT, sehingga satu time slot bisa digunakan oleh banyak device. Jadi misalnya dulu kalau saya misalnya punya modem ya, modem dan saya hubungkan ke Arduino, satu time slot ini saya bisa gunakan hanya untuk satu alat. Nah, dan saya harus beli modem yang harganya mahal. Untuk itu, untuk mengakomodir kegalauan para operator telekomunikasi dengan para penggiat IoT, maka NB-IoT merupakan sebuah jawaban. Begitu juga LTE-M atau LTE mesin, sama prinsipnya menggunakan time slot di spektrum 4G dengan keunggulan yaitu bisa dipakai oleh banyak device, sehingga device yang dideploy, device IoT maksud saya, bisa dirancang dengan chip yang lebih sederhana, lebih murah, dan lebih green energy alias baterainya irit. Jadi seperti itu. Dulu digunakan oleh hanya satu device, kini bisa digunakan oleh banyak device yang irit baterainya. Begitu cerita dan jalan pikir orang-orang di dunia telekomunikasi seluler. Beberapa kali saya mengikuti seminar yang diadakan oleh Telkomsel IoT, kebanyakan di tahun 2019 ya, ketika saya balik ke balik ke dunia colel-menjodel lagi. Dan yang sedang in saat itu 2019 sampai sekarang adalah IoT. Sehingga saya mengikuti beberapa seminar dari Telkomsel, dan saya juga pernah meminta
ini SIM dari IoT-nya Telkomsel. Kalau bisa kita lihat di website ini. Nah, ini adalah starter kit yang bisa kita dapatkan di telkomsel.m2m.com. Sayangnya, SIM yang diberikan oleh Telkomsel ini adalah SIM standar 4G biasa, bukan NB-IoT. Jadi tidak bisa digunakan untuk praktek kali ini yang memerlukan SIM yang bisa support NB-IoT. Tahun lalu saya mendapatkan perangkat ini ya. Nah, perangkat yang saya dapatkan ini adalah modul SIM 7000E, di mana keluaran dari SIMCOM juga, layaknya SIM 800, SIM 900 yang umum digunakan oleh para pencinta Arduino ya, kalau ingin berkomunikasi data lewat GPRS ya. Jadi hampir mirip, perintahnya pun mirip, dan keuntungannya adalah saya dikasihkan gratis, kemudian saya disuruh untuk melakukan pengoprek ya. Tapi entah kenapa tidak lanjut dan barangnya masih di saya dan saya oprek terus. Jadi tahun lalu saya dapat SIM card khusus yang gratis dan kali ini sudah ini ya expired dan tidak bisa diapa-apakan. Dan kebetulan beberapa saat lalu saya mengupgrade kartu 4G saya dan saya coba di sini dan berhasil. Jadi Anda jangan menggunakan SIM yang diberikan oleh Telkomsel M2M ya, Telkomsel IoT yang bisa di request ininya starter SIM cardnya. Kita gunakan SIM card Telkomsel yang umum dijual, atau Anda bisa upgrade SIM card Anda di Grapari atau gerai-gerai Telkom lainnya. Jadi SIM 7000E ini bisa juga kalau Anda bisa ingin menghubungkan dengan Arduino, maka dapat mencari SIM modul yang agak sedikit mahal ini yang sudah siap pakai. Jadi kalau punya Arduino Uno tinggal tancap ya, ini namanya Shield ya, Shieldnya NB-IoT buatan Adafruit ya. Jadi harganya wah lumayan mahal. Yang saya punya adalah modul yang lumayan agak murah ya, agak murah. Jadi langsung bisa komunikasi secara serial pakai USB to serial dan bisa juga menggunakan ini USB ya, USB langsung aja colok dan bisa saya perlihatkan portnya ya. Portnya kalau di device manager, portnya adalah portnya banyak ini. Anda bisa mencari drivernya. Ketika Anda colokkan, maka drivernya bisa Anda ambil di sini. Nah, ketik aja SIM 7000 driver GitHub gitu. Nah, pasti ketemu drivernya, bisa Anda langsung install ya. Klik kanan, kemudian update driver dan browse my computer. Nah, ini bisa ketemulah drivernya di sini. Bisa otomatis langsung muncul komportnya ya. Nah, kali ini langsung muncul komport. Kalau saya ketik AT langsung muncul. Nah, ini juga pernah saya bahas di blog saya ya, di blog ini, di blog ic55.com setahun lalu. Nah, sekarang saya akan buatkan versi videonya. Kalau kita buka seperti ini, operatornya Telkomsel. Apakah saya sudah terhubung dengan NB-IoT, GPSI? Oke, saya sudah terhubung dengan NB-IoT di band UTRAN band 8 ya. Kita bisa juga lihat di sini sinyalnya ya, sinyalnya itu rendah ya. Karena memang setahun lalu saya teman dari Telkomsel bilang bahwa saya dari rumah saya itu agak jauh ya BTS-nya. Padahal kalau pakai 4G biasa agak besar ya sinyalnya di rumah saya ini. Jadi kalau kita lihat di sini AT plus CSQ berapa sinyalnya? AT plus CSQ
Sinyalnya hanya 9 ya. 9 dari 32. 32 itu maksimum, 9 berarti kecil ya sinyalnya. Jadi hanya 2-3 bar seperti itu. Baik, setelah terkoneksi kita menuju ke slide lagi. Komponen, jadi kita sudah menyediakan ini. Nah, kita akan mencoba untuk mengkoneksikan modem ini ke jaringan internet dan kemudian akan berkomunikasi secara TCP ke HP saya. HP saya nanti pakai WiFi di rumah saya. Jadi kita coba koneksi internet ya. Kalau misalnya Anda biasa pakai SIM 800, maka ini adalah sama saja ya. Jadi kita harus cek dulu ininya. Nah, APN-nya adalah ini, NB1 internet itu. Nah, NB1 internet. Kalau belum terkoneksi ya Anda harus pilih AND plus CGN atau CSTT sama dengan NB1 internet. Sudah terkoneksi padahal semua saya. Tidak perlu Anda rubah lagi ya, AT plus CSTT ya. Bisakah? Error karena sudah terkoneksi ya. Tadi saya coba. Jadi perintah untuk mengubah APN itu AT plus CSTT sama dengan nama APN-nya. Nah, kalau saya cek AT plus CGN APN. Nah, oke, sudah terkoneksi ke NB1 internet. Sayangnya sinyal yang saya dapat adalah kecil sekali, itu hanya 7. Nah, ini rawan putus ya, rawan putus. Jadi mudah-mudahan ketika saya konekkan bisa nyambung. Kita coba konek ya. Kalau perintah untuk konek di SIM 700 AT. Nah, ini aja modem saya terputus ya. Nah, modem saya terputus sekarang. Kayaknya dia sinkronisasi sinyal dulu ini. Oke, kita akan connect kembali ya. Connect kembali modem saya ya. Tunggu. Kebetulan modem ini putus ya. Jadi kita bisa mulai dari awal lagi ya. Nah, ini adalah modem saya ya. Yang saya restart lagi ya. Saya restart dan kalau kedip di modemnya kita tunggu sampai kedipnya melambat ya. AT plus COPS Telkomsel udah triple CIPS. Apa tadi perintahnya? AT plus CPSI. Nah, AT plus CGN APN sudah terkoneksi ya secara default ya tadi ya di RAM-nya dia ya. Nah, sekarang kita coba C plus CIICR T plus CSTT masih CMNet ya. Jadi saya harus connect dulu ke NB1 internet. Jadi ini AT plus CSTT sama dengan NB1 internet. Oke, sudah berhasil. Terus saya harus connect lagi. Oke, dan kedip dari modem ini menjadi lebih cepat ya. Cepat sekali. Dan kita cek apakah saya dapat IP CIFSR, dapat IP 10.0.2.4. Oke, koneksi ke NB IoT sukses ya. Sangat beruntung tadi sempat hang, jadi Anda bisa melihat bagaimana cara koneksinya ya. Jadi urutannya loh, di-connect dulu ya CSTT sampai oke, kemudian CIICR jadi koneksinya dan kemudian cek IP-nya. Nah, di sebelah kanan ini ada aplikasi. Anda bisa menggunakan aplikasi lainnya ya, aplikasi TCP di Windows pun bisa. Nah, kebetulan saya pakai HP ya, HP saya
connect ke wifi saya. Saya akan berusaha membuat koneksi port ya, port TCP ya. Ini saya coba dulu menggunakan port misalnya 2345. Kita create, bisa nggak? Nah, saya sekarang mendengar di port 2345 pada wifi saya di rumah saya ya. Oke. Nah, bagaimana mengkoneksikan dari internet? Kita gunakan yang namanya IP-nya ya, IP dari wifi saya. Wifi saya pakai IndiHome. Nah, kalau kita cek ini berapakah wifi saya? What is my IP address.com kalau nggak salah. Nih. What is my IP address.com. Nah, ini websitenya ya. IP saya adalah 182. Nah, ini. Nah, bagaimana cara mengallow modem saya, modem IndiHome saya? Kita harus melakukan port forwarding ya. Kita menggunakan port forwarding dari IP itu ke ini saya ke ini. Nah, kita namakan port forwarding ya. Nah, di IP saya 67, jadi one portnya adalah 2345 nih, 2345. LAN portnya 2345, 2345. Nah, ini adalah IP saya. Oppo ini adalah komputer saya. Nah, HP saya. Nah, kita sudah membuat port forwarding. Nah, ini ada port forwarding ya, 2345 ya. Jadi kita bisa melakukan komunikasi TCP ke IP ini. Nah, saya nggak ingin menuliskan panjang IP ini ya, karena IP-nya IndiHome ini berubah-ubah ya. Nah, kita bisa gunakan yang namanya no IP atau DNS, Dynamic DNS. Nah, kebetulan saya berlangganan di my.noip.com dan saya sudah memiliki hostname untuk menuju ke modem saya. Jadi kita bisa membuat apa saja. Nah, kebetulan saya sudah punya ini dan IP-nya pas dengan IP komputer saya. IP WiFi saya, modem WiFi Jepun-nya saya. Jadi kalau di sini kita bisa namakan noip.com ini ya. Nah, ini kebetulan di modemnya IndiHome ini sudah tersedia untuk proses DDNS. Jadi saya sudah daftarkan IP public dari modem IndiHome saya. Kemudian kalau kita konekkan secara TCP, maka apa yang kita lakukan adalah seperti ini ya. Kita masuk dulu ke script kita. Nah, kita akan berusaha connect ke HP yang WiFi ini ya. Nah, ini dia. Kita akan coba melakukan koneksi TCP ya. Nah, koneksi TCP-nya menggunakan perintah seperti ini. AT plus CIP start sama dengan ininya protokolnya TCP. Nah, inilah modem SIMCOM ini. Kalau sekali salah ngetik, maka akan backspace-nya akan dianggap error. Jadi makanya kita bilangkan error aja. AT plus CIP start, kita ulang ya. Tidak boleh backspace ya. Backspace itu dianggap karakter yang berlebihan sama SIM 7000 ini. TCP koma. Nah, ini adalah IP. Anda bisa memasukkan IP atau yang tadi itu DDNS kita. DDNS kita ya, saya pakai ini adalah ini ya.
raspinyo1.hop2.org. Jadi kemarin saya mencoba Raspberry ya di sini. Jadi ininya adalah nama domain, nama DDNS dari, biar gampang mengingat ya. Jadi Raspi huruf besar, salah lagi. Jadi salah ya, huruf kecil seharusnya. Salah ini. Error ya. Nah, ini Raspi huruf besar lagi. Aduh. Raspinyo. Salah lagi ini. Raspin M lagi. Aduh. Raspinyo1.hop2.org. Nah, ini koma, portnya adalah 2345. Apakah terkonek? Dia connect. Nah, jadi kita sudah terkonek ke ini ya. Kita coba apakah connect oke. Nah, ketika connect oke, maka kita bisa mengirimkan apapun secara teks ya di sini ya. Nah, ini baru saya install ya di sini. Got it. Nah, saya ingin mengirimkan sesuatu ya di sini. Nah, CIP send perintahnya kalau dari blog saya bisa dibaca ya, www.ic555.com, kemudian ada search NBLT. Jadi AT plus CIP send, Anda enter aja. Nah, akan seperti perintah ini ya, mengirim SMS ya. Ini saya tulis, saya kirim teks. Kemudian Ctrl Z untuk menyatakan bahwa kita akan sudah selesai mengedit. Kita pencet Ctrl plus Z. Apakah selesai? Kita coba. Tunggu. Belum terkirim. Sinyal saya lemah atau tidak? Enggak. Ctrl Z. Sebentar, kita tunggu. Ctrl Z-nya, apakah komputer saya lambat atau modemnya yang terputus? Ternyata belum ada respon ya. Nah, ini kan terputus dia di close. Kayaknya ada masalah di TCP-nya. Kita coba ulang lagi ya. Akhirnya dia muncul closed gitu kan. Nah, kalau kita cek AT plus CIP shut. Ini kalau ini berarti kita mematikan ya. Shut ini arti mematikan. Kita coba lagi AT plus CIER. AT plus CIICR. Nah, putus lagi. AT plus CICR. Nah, berarti sinyal saya terlalu lemah untuk connect ke ini, ke servernya NB-IoT ya. Kalau kita lihat 7 ya. Nah, makanya saya diputus oleh ini. Kita mencari, saya pindah posisi modem saya. Coba saya pindahkan ke atas. T plus JSQ. Tetap 7 kawan. Jadi sangat mengecewakan ya sinyalnya. Saya pindah-pindah dulu. Plus JSQ 10. Oke, kita coba ya. AT plus CICR. Masih error ya. Berarti kita harus mencoba CSTT dulu ya, harus di-connect dulu. Jadi kita coba dari awal ya. Oke.
Oke, oke. Nah, ini kadang kalau kita salah satu huruf, maka entah kenapa akan menyebabkan modemnya sedikit hang ya. Kita tunggu ya. Saya pause videonya sambil menunggu AT komennya kembali lagi. Kenapa? Karena saya eh, memencet A T-nya nggak masuk dan langsung saya enter, langsung dia hang dia. Oke, kita online lagi nih. Oh, oke, kita online lagi. Sudah kedipnya sudah kencang. Nah, kita connect dulu sekarang. Secara TCP ya. Pelan-pelan. CIP. Oh, T plus CIP send ya, ingat ya. Saya kirim teks terus Ctrl Z. Mudah-mudahan sinyalnya oke, send oke. Oke, keluar ya. Hore, keluar. Saya kirim lagi ya. AT plus CIP send. Wah, senengnya sukses kirim TCP via NB-IoT. Ctrl Z. Nah, saya tadi salah ya, salah enter, tapi nggak apa-apa. Saya ngirim balik dari WiFi saya ya, dari ini saya ya. Saya kirim ASCII koma. Hai juga, apa kabar? Kelihatan nggak di ini saya? Oh, kelihatan kok. Nah, kelihatan. Begitu. Sederhana ya, sederhana, tapi aturannya harus sangat ini ya, berurutan ya. Entah kenapa modem ini seperti itu. Jadi setiap kali mau connect kita harus mulai dari atas ini ya. Ini. Nah, ini harus mulai awal. Jadi kalau terputus harus connect seperti ini sequence-nya. Jadi AT plus CSTT, CIICR, CFSR, lalu CEP start. Berhasil. Kita kirim lagi. Ctrl Z. Seperti itu ya. Tidak terlalu susah ya. Jadi kalau kita mau memutuskan koneksi biar pulsa saya nggak jalan ya, ini AT plus CIP shut. Kita shut CIP, AT plus CIP shut dan shut oke, modem saya kembali idle seperti itu. Sinyalnya saya pindahkan ya, ini tadi sinyalnya 8 lah minimal. Kalau 7 biasanya putus. Kalau 8, 10 sampai 10 ininya thresholdnya paling bawah ya. Jadi kesimpulannya adalah ternyata modem SIM 7000 NB-IoT ini bisa Anda gunakan secara biasa seperti halnya pakai SIM 800, SIM 900. Nah, saya kira nanti saya memprediksi ketika Telkomsel dan operator lainnya akan membunuh 2G, maka Anda akan tidak bisa menggunakan SIM 800, SIM 900. Sehingga Anda harus menggunakan modem yang sudah support 3G ya minimal. Karena Telkomsel juga kehabisan spektrum ya, apalagi habis ini mereka mendeploy yang namanya 5G. Wow, 5G kalau lihat dari GSM ininya evolusinya, maka dia itu seperti halnya IoT yang bandwidth besar.
Apa itu IoT yang bandwidth besar? Misalnya itu adalah pemrosesan live stream ya, video ya. Jadi misalnya ada pengolahan data yang memerlukan proses algoritma yang kelas cepat dan bandwidth tinggi, misalnya video ya. Jadi kita polisi mau mencari penjahat pada suatu keramaian. Nah, itu nggak bisa pakai IoT NB-IoT, itu harus menggunakan 5G sehingga stream datanya langsung diolah oleh server IE di luar sana. Nah, itulah kenapa 5G dikatakan akan dapat mendobrak semuanya. Jadi mesin-mesin industri bisa berkomunikasi dengan real time menggunakan 5G. Jadi Indonesia baru saja mengeluarkan NB-IoT, sekarang sudah 5G lagi. Nah, 5G dan IoT yang kita kelas Arduino ini kan mengalami tantangan lagi. 5G sudah bisa lakukan komputasi secara cepat karena latency itu atau ping dari 5G itu sangat kecil. Nah, itulah untuk proses self driving misalnya. Jadi keputusan harus beberapa milisecond untuk belok kiri, belok kanan dari sebuah mobil yang dikendalikan secara AI, maka membutuhkan bandwidth yang besar. Makanya saya sedikit khawatir ketika kita baru menguasai NB-IoT, negara lain sudah bergeser ke 5G. Jadi seperti itu kekhawatiran saya. Tapi nggak ada salahnya kita mempelajari ya, sambil catch up terhadap teknologi-teknologi di luar sana. Jangan berkecil hati. Demikian pembahasan tentang NB-IoT kali ini secara dasar melalui IT Comment. Selanjutnya saya akan bahas NB-IoT yang dihubungkan dengan Arduino, dan saya akan menggunakan platform IoT milik dari Telkom yaitu Antares nanti. Karena dulu saya punya utang karena utang saya mempelajari Antares, yaitu tahun lalu awal ketika saya ikut seminar di Telkomsel yang didemokan adalah Antares ya. Antares tapi gagal, dan kemudian ternyata yang saya temukan beberapa video yang lalu adalah ada bug di situ. Nah, kita akan menggunakan NB-IoT dari Telkomsel untuk komunikasi IoT ke Antares nanti. Tunggu di video selanjutnya. Baik, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Kunjungi fan page di FB kami yaitu @ic555 @ic555 dan Instagram @ic555_IoT. Jadi kita punya medsos baru ya. Anda bisa kunjungi, bisa request apapun bisa Anda tanyakan dan request tutorial yang ingin Anda dapatkan dari saya ya. Bisa juga kalau Anda mempunyai request pembelajaran elektronika di zaman pandemi ini, karena kampus tutup, terus sekolah pun tutup. Nah, saya bersedia memberikan tutorial untuk microcontroller dan elektronika secara gratis, ya, secara gratis. Kunjungi ya medsos yang sudah saya bikin, dan tentunya di blog www.ic555.com. Sampai ketemu pada kesempatan selanjutnya. See ya.